cerita mistis di kehidupan kita itu sangat banyak ya, baik yang kita ketahui dan atau juga kita nggak tahu tiba-tiba aja dia muncul. Jadi ini ada salah satu kisah di mana cerita mistis yang dialamin oleh salah satu narasumber kita mengenai kejadian di Danau Laukawar. Jadi Danau Laukawar ini berada di kaki Gunung Sinabung. Tempatnya asri, tenang, damai lah. Tapi kita nggak tahu di tempat yang tenang dan damai itu ternyata menyimpan banyak cerita mistis. Kita langsung aja ke salah satu narasumber kita, itu Kak Melinda. Jadi Kak Melinda ini adalah narasumber tetap, member tetap cerita hantu kita. Tapi ini ada yang menarik nih. Jadi dari kemarin ini kita cerita-cerita hantu, tapi cerita hantu yang soal Danau Laukawar ini jarang banget diceritain. Itu kayak mana tuh ceritanya, Kak? Tahun berapa kira-kira Kakak mengalami cerita itu? Kalau tahun berapa ya? Sekitar 10 tahun yang lalu kali. 10 tahun yang lalu. 10 tahun nih. Itu kayak gimana? Kayak gimana tuh bentukan Danau Laukawar? Kayak sekarang kan kayak banyak villa-villa gitu. Kayak kalau dulu tuh gimana tuh, Kak? Kalau dulu belum cuman ada 1-2 villa kali ya di paling ujung sama ya kayaknya situ. Belum sebanyak sekarang. Tapi warung-warung dulu udah ada beberapa warung-warung yang jualan kopi atau apa di atas danau. Karena kalau kenapa mereka mungkin memilih di atas, lebih ke atas posisi yang agak tinggi, karena danau sering badai, sering apa ya, untuk keamanan juga lah ya. Terus daerah landainya itu biasa anak-anak camping di situ. Oh gitu. Gitu. Jadi badainya ini, badai kalau di danau ini gimana nih, Kak? Kalau badai kayaknya sama sih ya, badai itu angin kencang, kadang-kadang disertai hujan kayak gitu, dan berlangsung yang lumayan lama gitu. Kalau anginnya terlalu kencang bisa ya porak-poranda apa semuanya. Badai ya termasuk musuhnya anak-anak camping sih, ya kan? Gitu sih. Tapi Kakak ada cerita nggak mengenai badai ini? Pernah nggak Kakak ngerasain? Pernah sih, cerita pas badai, ada satu badai yang dia dirasakan agak aneh ya gitu kan, dari beberapa lama dulu pernah main-main di Laukawar. Badai itu kayaknya badainya nggak juga malam, nggak juga belum masih ya mau sore kali ya, mau sore gitu. Tiba-tiba badai, semua pada mengungsi naik ke warung-warung yang di atas gitu kan, meninggalkan semua tenda-tenda gitu, karena sudah ya kalau misalnya harus di packing lagi tenda-tenda itu nggak sempat lagi karena badai udah turun lebih duluan gitu. Jadi sebelum badai itu ya di Laukawar tuh pernah ada mitos ya, yang pernah didengar ya, pernah ada mitos kalau buang pembalut di situ bakal bisa datang badai, atau kalau kalau nggak salah itu kalau memotong anjing atau babi juga di danau itu juga bakal datang badai gitu ya. Oh gitu. Dulu ada mitosnya kayak gitu. Tapi sekali waktu itu ya awalnya ya niatnya nggak percaya ya dengan mitos-mitos itu, tapi pernah sore itu nyuci pembalut di situ. Mau ceritanya Kakak ngetes gitu? Iya. Mau lihat juga betul. Kakaknya emang nggak percaya mitos atau gimana, Kak? Sampai Kakak mau ngetes gitu? Ya percaya setelah bisa dilihat secara logika ya, diterima secara logika. Sebelum bisa diterima secara logika, mitos nggak bisa dipercaya gitu. Jadi siang itu ya gitu, cuci pembalut, udah aman-aman aja, sampai mulai mau sore gitu lah, sore jelang maghrib itu tiba-tiba badai. Badai gungsi naik semua gitulah, suruh naik ke tempat kopi itu, warung kopi. Ya udah naik di situ. Jadi posisi duduk di warung itu ya kayak gini, di sana danau gitu kan, memandang air danau itu yang sedang ditiup-tiup badai gitu kan. Ini tiba-tiba lama-lama kok kayak ada
warna-warna keemasan gitu kan, Di dari tengah danau itu. dalam danau itu. Lama-lama makin terang, terus mungkin ditengokin, diperhatiin terus, kayak masjid di dalam danau gitu ya kan. Tapi betul gitu, cuman ya nggak tahu apakah ada orang lain yang juga melihat yang sama gitu kan. Jadi nggak tahu ya, antara penasaran sama atau ada yang menggerakkan gitu, tiba-tiba kok pengen ke danau itu aja gitu, pengen mendatangi masjid itu gitu. Udah jalan keluar, Jalan ke turun menuju danau itu. menuju danau gitu. Untung ditarik sama kawan, mau kemana gitu, aku mau ke danau, mau nengok itu masjid. Nggak ada, mungkin dia nggak nampak ya, tapi kakak sampai saat itu masih nampak itu warna keemasan masjid itu gitu, nggak ada gitu ya. Akhirnya tarian kalah kekuatan, naik lagi gitu, Kakak naik ke dalam. naik lagi ke warung-warung Iya, itu. ke warung itu. Ya itulah kejadian yang ya setelah di warung itu nggak berapa lama badai selesai, ya udah balik Itu lagi. begitu danau selesai kakak langsung sadar kayak apa yang kakak lakuin itu tadi salah gitu, bahaya gitu. Waktu masih sadar sih, ya sadar juga, aku kok bisa di kayak ada yang narik pengen ke danau ya gitu ya. Tapi ya udahlah. Kalau boleh kita tahu kira-kira tampilan masjidnya ini kayak gimana nih, Kak? Bukannya masjid besar, terus tapi semuanya keemasan. Emas. Warnanya keemasan gitu, kontras lah sama air danau yang mulai kayak kehitaman. Tapi gitu. itu kayak kelihatan realistis gitu, Kak. Iya, Nggak bayangan jelas gitu. sih. Makanya realistis yang buat penasaran kok bisa ada masjid dari dalam danau gitu kan. Makanya pengen didatangin, pengen ditengok gitu. Tapi kayak ada yang manggil nggak sih? Kalau manggil enggak, Nggak cuman ada. kayak ketarik aja mau ngajak, datangin Tidak. gitu, narik ke situ. Saat itu kondisi anginnya itu kan kayak kalau dari beberapa cerita yang aku dengar, mungkin kondisi angin saat itu kayak membuat kita menarik kita ke dalam gitu juga nggak? Kondisi angin, Alamnya itu kayak seolah-olah menarik kita juga ke iya dalam. bisa juga, bisa gitu. Kayaknya waktu gitu keluar dari warung turun itu ya gitu, semakin mendorong kita supaya cepet sampai ke danau itu gitu kan. Tapi ya gitu, ya nggak tahu lah, kalau nggak ada kawan yang menarik, ya mungkin udah sampai ke danau itu, gitu. Tapi kalau dari cerita dari warga setempat situ, Kak, apa sih cerita mistisnya di situ, Kak, di Laukawar ini? Kalau cerita warga nggak ada sih. Kalau cerita warga sih kenapa ada danau itu karena air mata dari ibunya si Baya dan ibunya si Nabung. Oh gitu. Kalau ceritanya Oh, warga, cerita warga. karena ya si Nabung dan si Baya itu kayaknya dua saudara yang saling berperang dan ibunya selalu menangis, itulah terciptanya danau. Itu. Oh, itu aku baru tahu ceritanya. Iya, itu kalau cerita warga gitu. Danau itu. Tapi kan sebenarnya agak bingung juga sih aku ketika kakak bilang ada masjid di dalam danau. Soalnya kalau dipikir-pikir kan daerah Karo tuh kan kebanyakan non muslim gitu kan. Ya, kalau nggak tahu kalau misalnya nanti setelah cerita ini apakah ada yang melihat Iya. yang sama, Iya. berarti kemungkinan dulunya kita nggak tahu cerita dulu. Tapi kalau tidak ada, ya mungkin cuman kakak sendiri yang melihat itu, gitu. Terus ya mungkin kalau misalnya kalian punya cerita yang Yang mirip sama kayak Kak Mei, bisa tolong diceritain, nanti juga kita juga bakal bahas lebih dalam lagi. Ternyata nih banyak nih yang pernah ngerasain ini kan, kita juga Melihat yang sama. lihat yang sama. Itu bakal lebih seru tuh ceritanya. Mungkin juga nanti kita bisa coba main ke Laukawar langsung untuk coba kayak gimana sih di Laukawar itu suasananya gitu. Mungkin dari podcast hari ini segitu aja kali ya. Mungkin yang bisa kita pelajarin dari sini apa ya, Kak? Kira-kira kita harus Ya, yang bisa dipelajarin tetap menghargai di mana kita datang, itu aja. Itu dulu. di mana bumi di apa? Pijak, di situ situ langit langit dijunjung. Oke, thank you.